Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dar. Fatihah. Jamaah sekalian, jamaah subuh gabungan Kecamatan Pancoran Mas, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para mu'alim, terutama segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan pagi hari ini yang cerah, Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Ini udah hampir sebulan kita nggak hujan, ya. Jadi kita berdoa sama Allah, semoga segera diturunkan hujan. Sebab udah banyak tanaman yang kering, banyak sumur yang kering, tapi kayaknya belum perlu untuk istisqa, ya, karena masih banyak air di mana-mana gitu. Cuma di beberapa tempat aja kering gitu. Ya, kita niat Fatihah khusus, ya Allah turunkan hujan, Allah suburkan kampung kita, terutama negara kita. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Abasa. Yang kedua, bagaimana janji saya kepada jamaah 2 bulan yang lalu, saya akan menjelaskan tentang yang kita baca ketika kita mendengar azan, lempengan Muhammadur Rasulullah. Nanti caranya begitu kita mendengar Muhammadur Rasulullah, kita jawab dulu yang azan, Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dalam hadis dikatakan insya Allah tidak akan kena penyakit mata. Yang min insya Allah lama-lama berkurang, ya. Itu nanti yang kedua. Kita baca tafsir dulu. Nah, supaya nyambung ya dengan kajian sebelumnya, sesuai dengan sabab nuzul ayat ini, sebab ayat ini turun, kenapa Allah turunkan surah Abasa. Abasa itu artinya Nabi mukanya masam. Pernah Nabi cemberut. Kenapa? Saat itu Nabi sedang menghadapi pemuka Quraisy. Nabi berharap pemuka Quraisy ini masuk Islam. Kalau pemukanya masuk Islam, insya Allah nanti pengikutnya masuk Islam. Nabi sedang bicara lah, sedang ngobrol gitu. Nah, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Umi Maktum. Dia buta orangnya.
Nyela omongan Nabi. Sedangkan Nabi lagi sedang bicara dengan para pemuka Quraisy. Kalau bahasa Betawinya ini Abdullah ibnu Umi Maktum nggak diopenin, sama ya, nggak diopenin, dicuekin lah. Tapi Nabi sebenarnya bukan itu maksudnya, karena dia sedang berhadapan cita-cita yang lebih besar. Karena ada tokoh Quraisy datang, hampir berharap tokoh ini masuk Islam, nanti akan diikuti oleh pengikutnya. Nah, Allah tegur perilaku Nabi, abasa wa tawalla gitu. Dia bermuka asam dan berpaling ketika ada orang buta yang bernama Abdullah ibnu Umi Maktum bertanya soal agama, kepengen ngaji, tapi nggak openin, nggak peduliin, lagi asik aja ngobrol. Nah, itu kemarin sudah saya ungkap cukup gamblang dan sudah di YouTube kan, judulnya tentang tingginya akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya nggak makan waktu, silakan aja lihat YouTube-nya dah. Ya, itu setiap kajian saya kirim tuh YouTube-nya itu. Tafsir. Baik, ya sedikit nyambung ya. Sekarang kita langsung aja ke tafsir di bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan terburu-buru, artinya wa amma man ja'aka yusri'u wa yamshi fi talabil ilmi lillah. Adapun orang yang datang kepadamu dengan terburu-buru dan berjalan untuk mencari ilmu lillah, karena Allah, wa yahrusu ala talabil khairi, dan dia semangat mencari kebaikan, wa huwa yahsya, bahkan dia orang yang takut kepada Allah. Ai wa huwa yakhafullaha ta'ala wa yattaqi maharimahu. Sementara dia takut kepada Allah dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah. Siapa maksudnya? Abdullah ibnu Umi Maktum. Fa anta anhu talaha, maka kamu berpaling darinya. Fa anta anhu talaha, maka kamu sibuk atau berpaling darinya. Ini penafsirannya begini. Fa anta ya Muhammadu tatasyagalu anhu, dan kau ya Muhammad tidak mempedulikan Abdullah ibnu Umi Maktum. Wa tatalaha bil insirafi anhu, dan kau lalai dengan cara berpaling darinya. Kemana Nabi berpaling? Ila ru'asail kufri wa dhalal, kepada para pemimpin kafir dan sesat. Jadi begini Pak, ternyata tamu yang Nabi hadapi, yang Nabi berharap mereka masuk Islam, ternyata nggak masuk Islam. Allah tahu, tapi kan Nabi bukannya Tuhan. Nggak semua dibuka oleh Allah kepada Nabi kita. Nabi manusia biasa. Allah kasih tahu nih orang yang kamu berharap masuk Islam, para pemuka Quraisy, ternyata nggak masuk Islam. Sementara ini Abdullah ibnu Umi Maktum yang kamu pengen belajar sama kamu nggak peduli. Nah, makanya Nabi ditegur tuh. Kali lagi ayat ini justru menunjukkan ketinggian akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kali lagi saya katakan, ayat ini justru menunjukkan ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW. Ditegur, makin tinggi akhlaknya. Bahkan setelah ayat ini turun,
Kerap kali Abdullah ibnu Umi Maktum datang, Nabi gelar sorbannya. Tafadhol duduk. Beda sama kita kan. Itu kan menunjukkan akhlak Nabi yang tinggi. Karena udah saya bahas, dah lihat aja itu ya. Supaya nggak ngulang-ulang lagi. Bapak sindiran saya begini, ada orang ngaji Al-Quran terjemah di mana? Di bawah pun mede gitu sendirian. Dilihat Nabi bermuka asam. Terus jadi dalil. Kalau gue suka cemberut wajar, Nabi aja cemberut. Ini orang ngaji terjemah di bawah pun mede sendirian. Padahal maksudnya begini gitu. Justru ini menunjukkan ayat ketinggian akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi beristihad. Cuma istihadnya di mata Allah masih kurang baik. Kenapa? Dalam pikiran Nabi, ini pemuka Quraisy yang Nabi hadapi, Nabi berharap mereka masuk Islam. Nabi dakwah. Sebetulnya satu orang, Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi Nabi salah duga. Dan itu wajar karena beliau Nabi bukan Tuhan. Makanya Allah kasih tahu, orang yang kepengen ngaji kamu cuekin, sementara ini orang kafir yang datang kepada kamu malah kamu pedulikan. Itu ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Tapi dengan ayat ini Nabi makin tinggi akhlaknya. Begitu. Paham Pak ya? Ya jangan jadi dalil tuh Nabi aja tukang cemburut. Nih ngomong sama bininya begitu lagi. Salah itu akibat ngaji terjemah, kagak ngaji tafsir begitu tuh. Ya, terus kalla innaha tadhkiratun ay la tab'al ba'dal yaumi mitadzalik. Kalla, kalau guru saya ngertiin kalla apa? Nonsen. Innaha tadhkirah. Sungguh dia adalah peringatan. Aila tab'al ba'dal yaumi mitla dzalik. Jangan kau ulangi lagi perbuatan itu setelah hari ini. Itu kan ditegur Nabi kan. Fahadil ayatu mau'izatun wa tabsyiratun lil khalqi. Maka ayat ini adalah nasihat dan pencerahan buat manusia. Apa pencerahannya? Yajibu ayat ta'udha biha wa ya'mala bimujibiha al-uqala'u. Wajib orang yang berakal untuk ternasihati dengan ayat ini, dengan segala ketentuan yang ada di ayat ini. Gitu. Ya. Jadi orang-orang yang berakal itu wajib ternasihati dengan ayat ini. Jadi jangan pernah kita tidak mempedulikan orang yang perlu sama kita. Siapapun dia orangnya yang datang ke rumah kita, dengerin dulu tujuannya apa. Jadi bulan apa-apa udah dibilang maaf nggak ada, belum ngomong udah kata kagak ada. Padahal dia mau ngasih duit sebenarnya, paham nggak? Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa, nih saya pembagi duit sebenarnya, kan kejebak akhirnya kan. Jadi ayat ini mengajarkan kita apa? Adab dalam bicara. Ya. Dengerin dulu tujuan orang ngomong tuh apa. Udah jelas baru kita jawab. Dari mana diambil? Karena Abdullah bin Maktum juga motong omongan Nabi. Yang sebenarnya juga itu nggak bagus. Gitu. Makanya wajib orang-orang berakal itu ternasihati dengan ayat ini, dengan kandungan yang ada dalam ayat ini. Jangan apa? Jangan cuek sama orang yang punya hajat sama kita, gitu. Dalam hal apapun, minta bantuan, dengerin dulu. Ada kita bantu, nggak ada, biasanya Pak. Mohon maaf lain kali, begitu. Ya, jawablah yang enak didengar oleh yang minta bantuan sama kita. Terus
Faman syaa dzakarah, maka siapa yang ingin dzakarah ai faman syaa min ibadillahi itta'adha bil Qur'an. Siapa yang ingin maka dia akan mendapatkan nasihat dengan Al-Qur'an ini daripada hamba-hamba Allah. Wastabada min irsyadatihi wa tawjihatihi, dan mengambil manfaat dari petunjuk dan arahan-arahan Al-Qur'an. Mau siapa lagi, Pak? Apalagi yang bisa kita jadikan petunjuk kalau bukan petunjuk kita sendiri, itu Al-Qur'an. Ya. Kalau orang punya motor Honda mau diservis, pakai petunjuk apa? Petunjuk servis motor. Kali-kali dah pakai petunjuk servis motor apa? Suzuki. Kalau nggak berantakan tuh motor. Tuh gambaran dunia begitu. Kepengen hidup bahagia dunia akhirat, pakai Al-Quran sebagai petunjuk kita begitu. Buat yang kepengen, sebab yang nggak kepengen juga banyak. Buat yang pengen, yang kepengen juga banyak. Buktinya orang-orang kafir nggak kepengen, orang-orang maksiat nggak kepengen. Terus qala al-mufassiruna, ahli tafsir mengatakan, para ahli tafsir mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal itab, adalah Nabi setelah ditegur dengan ayat ini, la ya'basu fi wajhi fakirin qat, Nabi tidak lagi cemberut di wajah orang fakir, sedikit pun nggak pernah lagi. Kan akhlak Nabi makin tinggi. Begini Pak, perbuatan yang kecil kalau dinisbahkan orang besar jadi besar. Jadi jangan kemudian kita mengatakan Nabi nggak berakhlak, ada orang butuh Nabi cuek, bukan gitu. Malah saya contohin yang gampang lah. Apa contohnya kemarin? Gaple, tahu gaple nggak? Itu gaple bahasa Arab artinya lalai, goplah. Sekarang begini, ada ustadz sama orang biasa. Gimana kalau ustadz main gaple pinggir jalan walaupun nggak punya duit? Tanggapan orang mau gimana? Imam lagi, suka khotib lagi. Ayo kira-kira gambaran kita bagaimana? Tapi kalau ada orang awam, jamaah, kita anggap biasa. Padahal sama-sama gaple, tapi nilainya beda. Jadi hal yang kecil di hadapan orang yang besar jadi besar. Atau sebaliknya gini dah, kita ini jamaah orang awam, sebagus-bagusnya kita beramal soleh, itulah sejelek-jeleknya para wali gitu. Kalau ada wali berbuat keren, itulah sejelek-jeleknya perbuatan Nabi begitu. Paham dah? Ini namanya dalam dunia tasawuf dikenal dengan hasanatul abror, sayiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik, itulah kejelekannya orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau saya gambarkan, sebagus-bagusnya kita beramal soleh, itulah sejelek-jeleknya wali. Secakep-cakepnya para wali, itulah sejelek-jeleknya para nabi. Begitu. Paham? Cemberut kan dianggap hal yang biasa, apalagi refleks. Nggak ada orang kan cemberut diniatin, bisa nggak? Ntar nih kalau si fulan datang gue cemberutin, nggak bisa. Cemberut nggak bisa dicita-citain. Walaupun itu refleks, tetap aja Allah tegur. Hal yang kalau dinisbahkan kepada orang awam nggak ada masalah, tapi buat Nabi cukup bermasalah. Makanya Bapak kalau baca di Al-Quran, contoh gini dah, Nabi Adam maksiat, jangan digambarkan Nabi Adam maksiatnya seperti kita, beda. Nabi berbuat dosa, jangan digambarkan Nabi itu sama kayak kita berbuat dosa, bukan begitu. Jadi hal yang kecil di hadapan orang yang besar, di hadapan para nabi itu jadi besar. Tapi kadang-kadang persoalan yang besar kalau berhadapan dengan awam malah nggak kelihatan. Itulah nilai sebuah perbuatan begitu. Jadi walaupun di mata orang awam
bermuram durja atau cemberut atau bermuka asam, ya itu nggak masalah, tapi di hadapan Nabi cukup bermasalah. Makanya setelah ayat ini Nabi nggak pernah lagi cemberut, Nabi nggak pernah lagi nggak ngopenin orang yang butuh sama beliau, begitu. Nggih Pak, nah, sahabat tuh nggih. Wala yatasadda ligonin abada, dan Nabi tidak pernah bersedia untuk menghadapi orang kaya selamanya. Artinya gini, malah Nabi mengutamakan orang miskin ketimbang orang kaya, begitu akibatnya. Nabi nggak tolong ngopenin orang kaya, nggak. Yang miskin, yang kaya tetap Nabi nggak bedain. Kan jauh akhlak kayak gini sama kita, bener gak? Terus, wa kanal fuqara'u fi majlisihi umaro'a, maka jadilah orang-orang fakir di majelis Rasulullah itu seperti amir, seperti pemimpin, seperti tuan, kan hebat. Orang-orang fakir di majelis Nabi disepertikan seperti tuan. Hebat gak? Gimana dengan akhlak kita kira-kira? Kalau lihat orang miskin sebelah mata, kalau orang kaya dua-duanya matanya dibuka. Jauh sama akhlak umatnya kan? Orang kaya datang dibuka mata kita lebar-lebar. Bu, kalau perlu diganjel pakai. Coba orang miskin datang dengan pakaian copang-camping. Bagaimana kita? Pura-pura nggak lihat. Ini real aja. Tapi ini membuktikan akhlak Nabi yang begitu tinggi. Nggak bedain yang miskin, yang kaya, tetap Nabi openin. Bahkan orang miskin di majelis Nabi, Nabi umpamakan seperti tuan, begitu. Umaro di sini tuan gitulah. Ini ayat sekali lagi menunjukkan ketinggian akhlak Nabi, bukan malah menunjukkan Nabi akhlaknya gitu ya. Ini pentingnya kita ngaji tafsir begitu. Wa kana idza dahul Ali ibnu Ummi Maktum yabsutu lauridaahu wa yaqulu marhaban biman atabani bihi rabbi, adalah kerap kali Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi, Nabi gelar sorbannya, dan Nabi mengatakan, selamat datang orang yang dengan sebab dia Allah tegur saya. Ini gara-gara ente nih, aneh tegur. Terima kasih ya. Paham dah? Ada manusia kayak begini. Yang ada timbuk kayak batu. Gara-gara lu nih gue jadi jelek jadinya begitu. Ya ini perbedaan kita dengan Nabi. Baina sama wa sumur begitu. Bukan ardi lagi sumur udah. Jauh, wah jauh. Akhlak Nabi itu jauh. Ini gara-gara ente kata Nabi, ada dicela oleh Allah. Kan luar biasa tuh. Terus Tsumma ba'da hadzal bayani akhbaro an jalalati qadil Quran. Kemudian setelah penjelasan ini Allah beritahu tentang kebesaran kadal Al-Quran. Jadi ayat ini juga mencakup tentang hebatnya Al-Quran. Faqala, kemudian Allah mengatakan, wahwa fi suhubin mukarramatin indallah. Al-Quran itu berada dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atin mutahharah, yang tinggi dan disucikan. Nah ini juga ada Pak, kalau ada Al-Quran di rumah kita dibaca udah kagak, udah pada robek, gak apa-apa, kita kumpulin, kita bakar, niatnya untuk memuliakan Al-Quran. Kan banyak tuh lembaran-lembaran Al-Quran, niatnya itu bukan untuk menghinakan tapi memuliakan Al-Quran, daripada berceceran, terutama DKM nih,
Karena sering banget di masjid itu banyak Al-Quran yang sudah nggak bisa kebaca, kecuali masih bisa kebaca. Udah lembaran udah pada kucel, jangan didiemin, bakar. Tapi jangan ke orang dulu, debunya dimakan. Waduh, modar bisa. Pengen apal, katanya pengen apal. Ini kan karbon dioksida, bahaya dimakan, mati bisa orang. Karena orang nabun aja, pemerintah ngomel, jangan nabun sembarangan, bener nggak? Iya, apalagi ini bekas pembakaran, karbon dioksida, makan, modar. Hingga apal Quran, bakar, insya Allah mati gitu. Aliyatil qadri wal makana, tinggi kadarnya dan kedudukannya. Munazzahatin an aidi syaitan, disucikan dari jamahan setan, disucikan dari tangan-tangan setan. Gak bisa setan menyentuh, gak bisa. Yang bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz cuman malaikat, setan gak bisa. Itu kalau kita kembalikan domirnya kepada Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Atau kalau para fuqaha mengatakan jangan coba-coba sentuh Al-Quran kalau nggak pakai wudu. Nah, itu Al-Quran yang kita baca. Jadi Al-Quran beda Pak dengan majalah, Al-Quran beda dengan surat cinta, Al-Quran beda dengan surat-surat. Bukan. Dulu ada seorang wali namanya siapa? Bishr Al-Hafi. Namanya Bishrun, cuman julukannya Al-Hafi. Kenapa disebut Al-Hafi? Tahu Al-Hafi artinya? Orang yang suka nyeker, nyokor, nggak pernah pakai sendal. Kemana-mana nggak pernah pakai sendal. Tapi satu ketika dia lagi jalan, ada lembaran bertuliskan Bismillah. Orang pada injak, mungkin nggak tahu. Akhirnya lembaran itu diambil, dibawa ke rumah, ditaruh di lemari. Malam itu juga dia ngimpi. Ada satu suara dalam mimpinya mengatakan, sebagaimana kau angkat namaku, aku angkat namamu. Siapa yang gak kenal Bishr Al-Hafi? Wali min auliyaillah, gurunya para fuqaha pada masa itu. Ini kadang-kadang Al-Quran belajar taruhnya di bawah dengkul. Itu guru kita yang ngajarin begitu. Pakai lekar nih kayak begini. Jangan karena kampus tuh, saya kan ngajar, dosen di kampus. Ya. Tuh anak-anak pelajaran mahasiswa kalau mengkaji Al-Quran, enak aja Al-Quran digelar di bawah. Saya omelin, bikin lekar, hormati Al-Quran. Al-Quran bukan surat cinta, bukan. Arti. Jadi kalau Bishr Al-Hafi Allah angkat derajatnya karena memuliakan Al-Quran, kita kadang-kadang merendahkan derajat kita sendiri, meletakkan Al-Quran di bawah. Ini terutama kepada KM nih, hati-hati. Bikin rak, modal beli, gitu. Jangan lembar Al-Quran berceceran di mana-mana. Kalau udah enggak, bakar. Kata ulama boleh. Niatnya takriman lahu. Niatnya untuk memuliakan Al-Quran. Ya. Kok keras banget sih ngomongnya? Keras omongannya, ya. Keras omongan. Isinya melembut. Ya. Wa an kulli danasin wa naqsin, Al-Quran disucikan dari setiap yang kotor dan yang kurang. Di mana Al-Quran itu? Bi aidi saparah, bi aidi malaikatin, ja'alhumullahu supara'a bainahu wa baina rusulihi. Bi aidi malaikatin, di tangan para malaikat. Ja'alhumullah, yang Allah jadikan malaikat itu supara'a, sebagai wasilah bainahu wa baina rasuli, di antara Allah dan di antara para rasulnya. Ya, di kayak malaikat Jibril gitu kan, atau para malaikat kiramin bararah, malaikat yang al-muqarrabina mu'allamina, al-muqarramina yang dimuliakan, mu'allamina yang diagungkan, indallah, di sisi Allah. Malaikat itu, makanya sampai Nabi bilang begini, kita nggak usah khawatir kalau udah setua ini masih belum bisa baca Al-Quran.
Nabi tetap kasih motivasi. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir baca Al-Quran, ngerti tajwid, ngerti maknanya, bahkan juga ngerti tafsirnya, itu nanti dia bersama dengan malaikat kiramin bararah namanya. Terus bagaimana Pak Ustadz orang yang udah tua belum bisa baca Quran juga tapi masih mau belajar? Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Al-Quran wa yata'ta, lidahnya keluh, susah banget nyebut huruf ya, ta sama sa sama sya, susah bedain. Pahadis, pakai shot lagi. Paham deh. Orang yang masih berusaha baca, lidahnya keluh, palahu ajroni, masih Allah kasih 2 pahala tuh, Pak. Pertama pahala baca, yang kedua pahala berusaha baca. Jadi nggak ada istilah tua buat belajar Al-Quran. Begitu. Itu Nabi kasih motivasi. Gak usah takut kita, walaupun bacanya beletak beleneng kata orang Betawi, gua masih mau baca. Jadi semangat diri kita begitu. Ya, malu sama guru, belajar sama temen dah, begitu aja. Ya, di kamar berdua, ambil belah duren, begitu. Mengopi, ngerokok dah. Mau ngaji apa ngapain itu? Atya'a sulaha'a, mereka adalah makhluk-makhluk yang takwa dan makhluk-makhluk yang baik. Itu malaikat tuh. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintah. Tuh malaikat. Makanya ada malaikat semenjak Allah ciptakan sujud aja nggak udah. Ada yang berdiri aja. Itu malaikat. Ada yang suruh niup trompet sampai sekarang. Ini begini aja, emang belum ada perintah. Paham nggak? Yang tugasnya nyabut nyawa, udah nggak ngacak-ngacak kerjaan orang. Itu namanya organisasi langit namanya. Gua mulu dah nyabut nyawa, sekali-kali ngapa gua bawa Al-Quran? Enggak. Yang jagain surga aja nggak pernah ngiri sama yang jagain neraka. Yang jaga neraka gitu juga, enakan lo ya jaga surga. Gue ini kepanasan, enggak. Semuanya sesuai tugasnya. Enggak pernah nolak dikasih tugas. Tuh belajar sama malaikat tuh, organisasi langit namanya. Enggak pernah ngacak-ngacak kerjaan orang begitu. Kamu paham? Betul gak? Emang ada malaikat yang bosan nyambut nyawa? Kali-kali apa gue kayak malaikat Mikail bagi duit, dia nyambut nyawa melulu? Enggak. Itu malaikat tuh hebat tuh. Makhluk setia sama Allah Subhanahu, nggak pernah maksiat, nggak pernah berpaling dari apa yang Allah perintahin, nggak pernah cemburu dengan kerjaan orang. Tuh malaikat tuh. Ya, ada bengong aja nih. Belajar berorganisasi seperti malaikat, gitu. Baru rapi nih kerjaan. Terus, tsumma dzakara ta'ala qabha jarimatil kafir. Kemudian Allah sebut tentang jeleknya kejahatan orang kafir. Wa ifratahu, dan Allah jelaskan tentang keterlaluannya fil kufri wal isyan, kekufuran dan kemaksiatan mereka. Ma'akat roti isanilai ilahi, padahal Allah banyak memberikan kebaikan kepada mereka. Ada orang yang modelnya tetap aja maksiat, tetap aja kufur, padahal Allah nggak berhenti itu ngasih nikmat kepada dirinya. Padahal Allah nggak berhenti ngasih kebaikan. Allah tegur bagaimana? Kutilal insanu ma akbarah, ailu'inal kafiru wa turida min rahmatillah, dilaknatlah orang kafir dan dicampakkan dari rahmat Allah. Ma asyada kufra billah, alangkah kufurnya mereka kepada Allah. Ma'akat roti ihsani ilahi wa ayadihi indahu, padahal Allah banyak memberikan kebaikan dan banyak memberikan pertolongan, tapi tetap aja dia kufur kepada Allah. Ya ampun, Allah nggak berhenti Pak berbuat baik sama kita, nggak pernah bosen. Coba kalau Allah bosen, mati kita.
2 menit aja nggak dikasih napas, kayak apa coba? Tuh Allah tuh nggak pernah bosan ngasih kebaikan sama kita, tapi kita udah bosan mulu ibadah sama Allah. Ayo dah, paham nggak? Subuh kan sampai jam 9 masih ada waktunya, ya? Kata siapa? Kata setan. Ada orang sholat subuh jam berapa? Jam 8, jam 9, masih ada waktunya. Kata siapa? Kata setan masih ada jam 8 gitu. Tuh kita udah bosan sama perintah Allah. Padahal Allah gak bosan-bosan ngasih kebaikan sama kita. Itu baru napas doang, belum yang lain. Ya, nih Allah sindir nih sama orang-orang kafir atau orang-orang maksiat yang gak berhenti maksiat. Padahal Allah kasih kebaikan sama dia gak berhenti-berhenti gitu. Terus Qala al-Alusi, Imam al-Alusi salah seorang ahli tafsir mengatakan wal ayatu du'aun, ali ayat ini merupakan celaan kepada orang kafir, merupakan sumpah serapah kepada orang kafir bi asna'id da'awat, dengan sumpah yang paling buruk, wa afdha'iha, dan yang paling keji. Ini ayat ini menggambarkan laknat Allah kepada mereka. Wa ta'jibun min ifratihi fil kufri wal isyan. Ayat ini menunjukkan tentang keheranan karena mereka terlalu berbuat kufur dan maksiat. Padahal Allah nggak berhenti ngasih kebaikan. Wa hadza fi ghayatil ijazi wal bayan. Ayat ini sangat singkat tapi cukup hebat penjelasannya. Lagi Allah sindir kita nih, bukan cuma orang kafir. Kalau ente sombong kepada Allah, nggak mau taat, nggak mau ninggalin maksiat, Allah bilang gini, min aisyain khalaqah, dari apa dia diciptain coba? Dari apa tuh orang Allah ciptakan? Kalau masih mau sombong. Ai min aisyain khalaqallahu hadzal kafira hatta yatakabbaru ala rabbih. Dari apa Allah ciptakan orang kafir ini sehingga dia sombong kepada Tuhannya? Mau belagu-lagu. Emang lu dari apa? Kata Allah gitu. Dari apa kita? Ya, ini ada penjelasannya. Tsumma waqtu hadzalika faqala, kemudian Allah jelaskan hal itu, faqala, Allah berfirman, min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Allah ciptakan dia dari sperma, kemudian Allah tentukan. Ai mimma'in mahinin hakirin bada khalqahu. Allah ciptakan dia dari sperma yang hina, dari air yang hina. Allah mulai penciptaannya itu. Jadi Allah ciptakan dia dari air yang hina. Allah mulai ciptaannya itu. Faqaddarahu fi batni ummi atwaran min nutfatin tsumma min alaqatin ila antamma khalquhu. Kemudian Allah takdirkan dia, Allah tentukan dia di perut ibunya beberapa periode, dari mulai sperma, kemudian segumpal darah, kemudian terus akhirnya menjadi manusia. Ila antamma khalqu, sampai sempurna penciptaan tuh orang. Ente mau sombong sama gue, kata Allah. Emang lo dari apa dulu? Gitu. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan qaddara rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa sakiyun aw sa'idun. Allah tentukan rizkinya, ajalnya, amalnya, rugi dan bahagianya. Tsumma sabila yassarah. Ini kita nih dalam perut ibu kita nih, emang gak mau keluar? Kata Allah bilang, begitu sempurna jadi manusia, Allah juga yang keluarin. Yang bikin istri kita mules siapa? Hakikatnya bukan mules sendiri, memang Allah kasih mules. Ini ayat ini. Tsumma sabila yassarah, kemudian Allah permudah jalan keluarnya itu orang. Tahu-tahu bini kita yang mules. Ada punya bini enggak? Ya kan, bini kan udah mules nih, gitu kan. Padahal sih mules lapar, bukan mules pengen beranak gitu. Minta diajak ke warteg gitu. Tsumma sabila yassarah, kemudian Allah permudah jalan keluarnya. Aitu masah halalau tariqal khurud min bati ummi. Kemudian Allah permudah
jalan keluar dari perut ibunya. Gitu. Jadi yang bikin mulus siapa ya? Allah permudah. Begitu. Qala Al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabil bauli maratain. Bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalan kencing 2 kali, yakni al-zakar wal farad, yaitu kemaluan laki-laki dan perempuan. Tsumma amatahu fa akbarah, kemudian setelah lama hidup di dunia Allah matikan dia, kemudian Allah kuburkan. Pakai tsumma tuh, litarohi, lama waktunya itu. Terus pakai pak, litakib, habis mati nggak lama kuburin. Tuh, kalau ngaji nahwu begitu tuh. Tsumma namanya litarohi, lama kemudian hidup di dunia, kemudian Allah matikan. Begitu mati prosesnya nggak lama Allah kubur. Makanya kalau ada mayat jangan lama-lama di rumah begitu. Meninggal pagi siang kuburin, meninggal siang sore kuburin, meninggal sore kalau bisa malam kuburin, meninggal jam 9 besok pagi dah kuburin gitu. Kesian kalau ngubur malam-malam ya, kesian memedi gitu. Tuh pakai pak tuh ya, setelah mati Pak Akbar, gak lama kemudian dikuburkan. Allah juga yang nguburin hakikatnya. Manusia diberikan pengetahuan bagaimana cara menguburkan mayit. Tsumma amatahu fa akbarahu, kemudian setelah lama kemudian Allah matikan dia, kemudian Allah kuburkan dia. Ai tsumma amatahu wa ja'ala lahu qabran yuwari fi ikraman lahu, kemudian Allah matikan dia dan Allah jadikan dia kuburan yang dapat menyembunyikan jasadnya. Kenapa Allah jadikan kuburan? Ikraman lahu, untuk memuliakan manusia. Jadi kita ini mulia, gak kayak binatang mati ceburin di kali. Allah kasih kita kuburan itu ya. Jadi kuburan itu sama juga ikraman lahu, untuk memuliakan manusia. Walam yaj'alhu mulkan lisibai waluhusi wa tuyur. Allah tidak jadikan jasad kita untuk dimakan oleh binatang buas, oleh binatang oleh burung. Wuhus itu binatang-binatang yang ya liar, binatang liar. Mulkan itu asalnya tempat buangan. Allah tidak jadikan jasad kita dibuang untuk binatang buas, binatang liar dan burung. Qala Al-Khazin, berkata Imam Al-Khazin, wa hadhi takrimatun li bani Adam ala sairil hayawanat. Ini merupakan kemuliaan buat manusia atas seluruh hewan. Tsumma idza sya'an syarah, kemudian lama kemudian begitu mati dikuburin. Tsumma hina yasha Allah ihyahu, kemudian ketika Allah ingin menghidupkan lagi, yuhyihi, Allah hidupkan, ba'da mauti lil ba'di, setelah mati untuk dibangkitkan. Ini luar biasanya ayat. Jadi kita sadar Allah nggak berhenti ngasih kebaikan sama kita, tapi kita bosan untuk ibadah kepada Allah. Nah,